Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Bagaimana kabarnya anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar ya. Pada PPI yang kedua ini ya, pertama-tama Pak Ardi mau mengucapkan mohon maaf ya, karena untuk pertemuan yang kedua ini tidak bisa lewat Zoom ya, karena Pak Ardi dari mulai hari Kamis sampai hari Sabtu ada pelatihan di Bandung, jadi tidak bisa pertemuan via Zoom ya. Tadi kita akan membagikan video pembelajaran atau video materi tentang ikhlas yang merupakan kelanjutan dari pekan kemarin ya. Baik, kita langsung saja. Nanti untuk daftar hadir ya, anak-anak bisa menulis nama di komentar di YouTube ya. Itu ada komentar, ditulis namanya ya. Situ, dan juga jangan lupa ya subscribe, kemudian like ya untuk channel Padi, yaitu Ardi Abu Haitham ya nama channelnya. Baik, kita akan melanjutkan ya. Kemarin baru pendahuluan ya tentang ikhlas ya. Nah, kemarin kita akan murojaah dulu sejenak ya. Kita akan mengulang sejenak tentang materi yang kemarin, yaitu pendahuluan, yaitu soal jawab Islam. Yang pertama, kenapa Allah menciptakan kita? Maka jawabannya adalah Allah menciptakan kita untuk menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Atau bisa dikatakan Allah menciptakan untuk beribadah kepadanya dan tidak berbuat syirik dalam beribadah kepadanya ya. Apa dalilnya? Yaitu firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah ya. Dan juga dalil dari hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Jadi hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba ya, yaitu agar mereka menyembahnya, yakni menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun ya. Muttafaqun alaih, ini hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim ya. Jadi ini ya tujuan ya Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan ya. Dan bentuk ibadah ini sangat banyak ya. Kan kemarin kita sudah mengenal ibadah yang pertama adalah dalam ibadah qauliyah ya. Ibadah qauliyah yaitu ibadah yang bersifat lisan ya. Seperti zikir, istighfar, mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Kemudian juga dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, semuanya qauliyah, ibadah dalam bentuk ucapan. Ada lagi ibadah dalam bentuk qalbiyah, dalam hati ya, seperti iman kepada Allah, iman kepada malaikat, rukun iman ya. Dan juga ada juga sabar, syukur ya, ikhlas termasuknya. Akan kita bahas ikhlas ya, kemudian tawakal ya, qanaah ya. Ini semuanya adalah ibadah, contoh dari ibadah qalbiyah, ibadah dalam bentuk hati ya, di dalam hati ya. Kemudian juga ada namanya ibadah badaniyah ya, ibadah badaniyah seperti sholat ya, puasa, haji ya. Ada juga ibadah maliyah, yaitu ibadah dalam bentuk harta, yakni infak ya, sedekah, zakat ya, dan sebagainya. Ini merupakan jenis-jenis ibadah, dan semua ibadah yang tadi
ataupun yang lainnya beribadah, ya, baik itu mahdhah dan ghairu mahdhah harus diperuntukkan hanya kepada Allah saja. Kalau dipalingkan kepada selain Allah, maka itulah kesyirikan, ya. Ini ya yang kemarin kita telah mempelajarinya. Baik, kita lanjutkan ya untuk tentang ikhlas. Jadi ikhlas ini termasuk ibadah hati, ya. Jadi, ikhlas merupakan ibadah yang sangat utama, ya, ibadah hati yang sangat utama. Nah, kita pengertian dulu dari ikhlas, ya. Ikhlas secara bahasa berarti membersihkan atau memurnikan, ya. Jadi ikhlas itu membersihkan atau memurnikan, ya. Kalau kholas ataupun kholis itu murni bersih, ya. Tapi kalau ikhlas, makanya ada surat al-ikhlas, ya. Al-ikhlas itu artinya memurnikan keesaan Allah, ya. Dan juga memurnikan, membersihkan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, ya. Walaupun di situ tidak ada kata ikhlas, tapi mana ikhlas di situ adalah, ya, memurnikan keesaan Allah dan memurnikan Allah atau membersihkan, mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, seperti Allah punya anak, ya. Itu juga disucikan dari Allah, ya. Nah, adapun istilah-istilah, nah ini pengertian yang secara syar'i, ya, adalah ikhlas adalah memurnikan niat dalam beramal hanya karena Allah saja dan menjauhi segala macam pamrih dunia, ya. Jadi kita memurnikan niat kita, karena ikhlas ini berkaitan dengan niat, ya. Jadi, niat adalah suatu maksud, ya, yang ada dalam hati, ya, ketika kita beramal, ya. Maksud dan juga tujuan dalam kita mengamalkan sesuatu, ya. Maka kita memurnikan niat kita, tujuan kita, ya, dalam beramal, tentunya dalam beramal masalah ibadah, ya, hanya karena Allah saja dan menjauhi segala bentuk, ya, ataupun macam pamrih dunia, ya. Nanti kita akan mengetahui pamrih dunia itu macam-macam, ya. Sanjungan, pujian, ya, terima kasih, ya, kemudian apa namanya, bentuk harta, ya, dunia dan lain segalanya, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, orang yang ikhlas disebut mukhlis, ya. Satu orang yang ikhlas satu disebut mukhlis. Tapi kalau banyak mukhlisun atau mukhlisin, ya. Itu kalau orang-orang yang ikhlas maka disebut dengan mukhlisun atau mukhlisin, ya. Tapi kalau satu orangnya mukhlis, ya. Itu orang yang ikhlas, nah, artinya, ya. Baik, nah, ikhlas itu sangat diperintahkan dalam Islam, ya. Ikhlas merupakan perintah yang utama, ya, dalam segala kita beribadah kepada Allah, ya. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah, ya, yang sudah kita hafal tentunya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Ya. Kalau diteruskan ada lagi, ya, sampai yang ini, yang sampai sini merupakan dalil tentang ikhlas. Padahal mereka tidak disuruh kecuali hanya beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan, maksudnya memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, ya. Jadi perintah utama dalam Islam adalah beribadah dengan ikhlas. Nah, ini, ya. Nah, ini memurnikan, beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Jadi mengikhlaskan hanya kepada Allah saja, ya, bukan karena selain Allah, ya. Ya, dengan menjalankan agama dengan lurus, ya, dengan hanif, ya. Kemudian juga ayat yang lain dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir, ya. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid
faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya. Jadi Allah berfirman, katakanlah sungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sungguhnya Rabb kamu adalah Rabb yang esa, yakni Allah. Ya. Jadi Rasulullah disuruh mengatakan kepada manusia bahwasanya Rasulullah seorang manusia biasa, ya. Yang kelebihannya adalah diberikan wahyu oleh Allah, ya, untuk mengatakan Rabb kamu, yakni pencipta kamu adalah pencipta yang Maha Esa. Barang siapa yang harap perjumpaan dengan Allah, dengan Rabbnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang salih dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Maksudnya barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan diridhoi oleh Allah, ya, mendapatkan surga Allah, maka hendaklah ia mengerjakan amal salih dan tidak boleh mencampurkan niatnya dalam beramal tadi dengan, ya, kesyirikan, ya, dengan niat karena selain Allah, ya. Ini perintah kita agar beribadah kepada Allah dengan niat ikhlas, ya, tanpa dicampuri dengan pamrih apapun, ya, selain Allah, ya. Nah, kemudian dalam hadis yang terkenal dengan, ya, hadis niat, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih, ya. Ada tambahan di depannya, ini riwayat yang lain, ya. Jadi sebelum faman kanat hijratuhu ila Allah ila dunya itu ada faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, ya. Jadi sesungguhnya setiap amal itu disertai dengan niat. Jadi seorang yang beramal pasti sebelumnya ada niat, ya. Kecuali kalau dia beramal itu dengan tanpa sadar, ya, pasti berarti dengan niat. Tapi kalau orang yang melakukan amal pasti dia kalau dalam kondisi sadar pasti ada niat sebelumnya, ya. Pasti ada niat sebelumnya. Kecuali tadi kalau dia beramal, ya, tidak sadar, ya, sambil tidur dia jalan sendiri atau tanpa sadar, maka tidak ada niat, ya. Tapi kalau yang sadar pasti didahului dengan niat, ya. Kemudian wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya seorang hanya mendapatkan apa yang ia niatkan. Nah, ini seorang ketika beramal, ya, maka dia akan mendapatkan apa yang ia niatkan, ya. Kalau dia beramal ya karena Allah, maka dia dapat pahala dari Allah. Kalau dia beramal ingin dipuji manusia, maka ia hanya mendapatkan pujian manusia saja, dapat pahala dari Allah. Maka seorang hanya dapat sesuatu dari apa yang ia niatkan, ya. Dan dikaitkan dengan hijrah, ya, pada waktu itu. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka dia benar-benar, ya, hijrahnya karena Allah dan Rasul dan mendapatkan pahala dari Allah. Tapi barang siapa yang niatnya karena dunia ataupun karena wanita, maka ia akan mendapatkan dan juga akan menikahi wanita. Nah, hadis ini turun, ya, sebab turunnya ataupun sebab asbabul wurud, ya, istilahnya. Ada seorang yang hijrah bersama Nabi, ya, seorang laki-laki, ya. Dia hijrah itu bukan karena, ya, perintah Allah dan Rasulnya, tapi hijrah karena dia mengikuti calon istrinya, ya, yang akan dinikahinya. Jadi niatnya itu karena ingin mengawini wanita. Nah,
Maka Rasulullah bersabda dengan demikian. Maka dia mendapatkan hanya wanita tersebut yang ia nikahi. Tapi ia tidak mendapatkan pahala dari Allah. Karena niatnya sudah bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena ingin mengawini atau menikahi seorang wanita. Maka turunlah hadis ini. Jadi siapa yang hijrahnya, yakni hijrah ke Madinah karena Allah dan Rasul, maka ia akan mendapatkan yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, pahala yang besar. Tapi barang siapa yang hijrahnya karena dunia, karena harta misalkan, ia dapatkan harta saja, ataupun karena wanita, ia hanya bisa mengawininya saja, mengawini wanita tersebut tanpa adanya pahala dari Allah. Maka penting di sini bahwasanya kita membenarkan ataupun membereskan niat kita dalam beribadah. Niatnya hanya Allah saja. Ketika kita sholat, kita baca Al-Quran, kita belajar ilmu agama, maka niatkan hanya karena Allah saja, karena melaksanakan perintah Allah. Nah, itu ikhlas. Ini perintah ikhlas. Hukum dan keutamaan ikhlas. Hukum niat Ini niat yakni niat untuk ikhlas Maksudnya di sini niat adalah dalam beramal hukumnya wajib Kita seperti contoh niat untuk berwudu, kita membasuh muka, tangan, kepala, kaki Itu sebelumnya harus kita niatkan gitu untuk wudu kalau kita ingin berwudu. Tapi kalau sekedar untuk supaya seger, misalkan cuci muka, tangan, kepala, terus kaki, hanya niatnya untuk seger-seger saja bukan untuk niat berwudu ibadah, maka tidak dapat pahalanya karena dia niatnya bukan niat untuk berwudu. Begitu juga sama mandi wajib Kalau mandi wajib dia niatkan untuk mandi wajib menghilangkan hadas besar, maka ia mendapatkan pahala dan sah Tapi kalau niatnya untuk mandi berenang aja misalkan nyebur kemudian dia tidak niatkan untuk mandi wajib yang merupakan ibadah, maka tidak mendapatkan pahala dan amalannya tidak dihitung sebagai ibadah. Dan yang kedua, ikhlas dalam niat adalah salah satu syarat diterimanya amal dari salah satu semua ibadah itu harus memenuhi dua syarat supaya diterima Semua ibadah, sekali lagi ibadah apapun itu harus memenuhi dua syarat supaya diterima oleh Allah. Yang pertama tujuannya atau niatnya karena Allah atau ikhlas Yang kedua cara kita beribadah harus sesuai dengan perintah Rasulullah ataupun yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini Jadi tujuannya harus karena Allah, caranya harus sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Makanya ketika sholat Rasulullah menyuruh sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi sholatlah kamu seperti melihat aku sholat. Jadi cara setelah sholat, cara kita berzikir cara kita berpuasa, berhaji itu harus sesuai dengan yang dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah. Tidak boleh bikin cara-cara sendiri Nah ini jadi ada dua syarat diterimanya amal. Yang pertama ikhlas, tujuannya karena Allah. Yang kedua ittiba, ini caranya harus sesuai dengan yang dicontohkan atau diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Baru kemudian amal itu diterima. Ada dua syarat, ikhlas dan ittiba. Nah, adapun keutamaan niat sangat banyak sekali. Niat yang ikhlas Yang pertama, manusia dibangkitkan dari kuburnya pada hari kiamat dengan niatnya sewaktu di dunia. Maksudnya
Ya, ini dari hadis ya di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, ada seorang ya, ada sekelompok manusia ya, yang ingin menyerang Ka'bah ya, dan dihancurkan, dimusnahkan semua, termasuk yang tidak ada niat untuk menyerang. Ada yang orang lewat belanja ya, jadi hancurkan semua, dimatikan semua oleh Allah ya, seperti apa namanya, Abroha ya namanya. Kalaupun ada yang kena ya, yang dia tidak niat untuk menyerang Ka'bah tapi kena, mati semua, maka dia dibangkitkan sesuai dengan niat waktu di dunia. Ya, ini apa? Kalau yang dia berniat untuk menghancurkan Ka'bah ataupun maksud untuk menghancurkan rumah Allah, maka dia masuk neraka. Tapi kalau yang dia tidak ada niat ya, ya dia mati bukan karena niat itu, maka ya tidak diazab ya. Makanya ini ada hadisnya dalam Shalihin ya, tentang ya, orang yang kena azab merata ya, maka dia dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing di dunia. Kemudian yang kedua, ikhlas dalam niat sebanding dengan pahala hijrah ya. Jadi niat yang ikhlas itu sebanding dengan pahala hijrah ya. Hijrah yang memakan pahalanya sangat sangat besar ya. Dan hijrah ini ada dua makna, ada hijrah secara makna yang sebenarnya, yakni meninggalkan suatu tempat yang tidak baik menuju ke tempat yang lebih baik ya, atau meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam ya. Ada juga makna hijrah adalah ini maknawi, yakni meninggalkan suatu larangan-larangan Allah ya, meninggalkan suatu yang dilarang Allah menuju yang tadinya maksiat menuju ketaatan ya, itu namanya hijrah juga. Ada dalam sebuah hadis ya, wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Jadi orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Jadi meninggalkan seluruh kemaksiatan ya, ataupun sebagian kemaksiatan menuju ke taatan kepada Allah ya. Nah ini ya, makanya ada sekarang banyak fenomena hijrah. Maksudnya hijrah ini hijrah maknawi, ya nih yang tadinya suka maksiat menjadi taat ya, itu juga termasuk hijrah dalam arti maknawi ya, dalam makna sebenarnya. Karena kalau makna sebenarnya seperti yang dialami oleh Nabi ya, meninggalkan Mekah ya, yang pada waktu itu negeri yang kafir ya, menuju Madinah ya, negeri yang aman ya, yang bisa berdakwah. Kemudian seorang mukmin mendapat pahala karena niatnya, sekalipun dia mengerjakan niat ya, tidak mengerjakannya karena uzur. Seperti ini ya, orang yang dia terbiasa sholat berjamaah di masjid ya, dan sholat berjamaah di masjid pahalanya sangat besar ya, bukan hanya 27 kali lipat, tapi setiap langkahnya dihitung kebaikan dan dihapuskan dosanya. Nah suatu saat dia sakit, tidak bisa untuk ke masjid, ataupun hujan ya, ataupun uzur yang lain seperti safar ya, bepergian, maka ia ketika tidak berangkat ke masjid karena uzur tadi, ada halangan, tetap pahala berjamaahnya dapat ya, walaupun dia tidak ke masjid. Karena apa? Karena dia terhalang oleh uzur. Jadi bisa sakit, bisa karena safar bepergian ya, ataupun karena hujan yang besar ya, maka ini tetap mendapatkan pahala seperti biasa. Karena pada zaman Nabi ya, banyak sekali orang yang ya, kebanyakan semua harus ikut berperang, tapi ada orang-orang yang dia tidak bisa berperang karena sakit, karena tidak punya bekal, maka kata Nabi dia mendapatkan pahala seperti pahala kita dalam berperang ya, karena dia terhalangi oleh uzur. Kemudian juga ditetapkannya pahala karena niat, bukan karena amal semata. Yang paling penting ada niatnya. Jadi amal yang
hebat tapi niatnya tidak ikhlas percuma. Amalnya besar ya bagus. Kayak tadi ya, syaratnya harus dua itu. Jadi dia tujuan beramal itu karena Allah, cara beramal harus sesuai dengan contohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru dia diterima amal. Nah kemudian setiap amalan yang diniatkan untuk beribadah baginya pahala. Jadi walaupun sudah dia baru niat itu sudah ditulis amalnya satu. Jadi kalau dia ingin mengerjakan sesuatu kebaikan sudah baru niat ya itu sudah ditulis ya, pahala niatnya tuh. Walaupun kemudian dia tidak jadi beramal ya karena sebab tertentu maka dia sudah mendapatkan pahala niatnya satu pahalanya ya baru niatnya saja. Kalau ia dilaksanakan maka dapat 10 pahalanya ya. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihha, barang siapa yang beramal dengan satu kebaikan maka Allah akan balas dengan 10 ya. 10 kali lipat pahalanya. Ini khusus untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi pahala niat walaupun tidak jadi maka dia tetap mendapatkan pahala niat ya. Kemudian Allah menilai niat yang ada dalam hati seorang. Jadi ukurannya istilahnya yang dinilai oleh Allah adalah hatinya ya, niatnya ya. Jadi hatinya dan amalnya itu yang dinilai bukan penampilannya. Ya, jadi dalam sebuah hadis innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wala ila innallaha la yanzuru ila amwalikum wala ajsam wala suwarikum ya. Jadi Allah tidak akan memandang ya hartamu dengan rupamu ya. Innallaha yang duru ila qulubikum wa a'malikum ya. Tapi Allah yang memandang ya hatimu ya, ikhlas tidak ya, iman atau tidak ya, dan juga amalmu itu yang dipandang, yakni dicatat, dianggap oleh Allah adalah niat dan juga amalnya ya, iman dan amal ya. Kemudian yang membedakan satu amal dengan yang lainnya adalah niat ya. Contoh sholat ya, sholat yang sunnah dengan yang wajib itu kan yang membedakan dengan niatnya ya. Atau sholat sunnah yang satu dengan sholat yang lain, misalkan sholat tahiyat masjid atau sholat duha ya, atau sholat subuh yang 2 rakaat ya, itu sama, tapi yang membedakan adalah niatnya. Ada yang niatnya sholat sunnah qobliyah, ada yang niatnya tahiyatul masjid, ada yang duha ya, ada yang sholat subuh ya, bahkan yang ini yang membedakan adalah niatnya ya, apakah dia niatnya untuk sholat sunnah atau sholat wajib atau sholat yang ini atau yang sunnah yang itu ya, niat yang membedakan. Kemudian saat menunggu untuk melaksanakan amal soleh dihitung dengan amal soleh ya. Jadi kita habis maghrib ya menunggu ya, berzikir ya dengan mengerjakan amal sampai datangnya isya di masjid misalkan ya, menunggu sampai isya, maka kita sampai menunggu itu dihitung sholat walaupun tidak sholat ya, menunggunya aja, bisa menunggunya kan diam aja ataupun karena zikir ya, maka kita menunggu amal tersebut, amal sholat ya, dari sholat satu dengan sholat yang lain atau amal satu dengan amal yang lain kita menunggu, maka itu kita dihitung oleh Allah sedang sholat walaupun kenyataannya kita tidak sholat karena duduk saja. Maka ketika kita menunggu ya amal soleh satu dengan amal soleh yang lain, maka itu dihitung kita melakukan amal soleh tersebut. Jadi tadi ya contohnya sholat. Peniat melakukan satu kebaikan maka dihitung. Nah tadi baru niatnya saja sudah ditulis pahalanya satu. Tapi kalau misalkan
sampai melakukan maka ditulis sampai 10 kali lipatnya. Dan terakhir beramal dengan ikhlas menjadi sebab dimudahkannya kesulitan. Jadi kita ikhlas dalam beramal, itu akan dimudahkan segala urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukum niat dalam beramal hukumnya wajib ya. Allah berfirman tadi ya surat Al-Bayyinah ya, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan atau mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Jadi memurnikan artinya mengikhlaskan. Maka di sini mukhlisin ya, orang-orang yang ikhlas. Ya. Kemudian mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Ya. Tadi yang utama adalah ikhlas dalam beragama, yakni tauhid ya, tauhidkan Allah, kemudian mendirikan sholat dan zakat. Yang demikian itu adalah agama yang lurus. Kemudian dalam surat Al-Hajj Allah berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin." Artinya daging-daging unta ini ceritakan tentang kurban ya. Kurban ketika Idul Adha ya. Daging unta dan darahnya itu sekali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Akan tetapi ketakwaan kamulah yang dapat mencapainya. Jadi yang mencapai Allah bukan darah dan daging yang kita sembelih ya, jadi waktu kurban, tapi nilai yang terkandung dalam hatinya itu, ketakwaannya itu. Karena takwa itu kata Nabi, hahuna, at-taqwa hauna sampai menunjuk ke hati. Takwa ini sumbernya dari hati ya. Jadi tujuannya itu ketakwaan dalam hati itulah yang akan mencapai, yang akan dibalas oleh Allah pahalanya ya. Jadi karena keikhlasan kita dalam berkorban dan ketakwaan itu ketundukan kita kepada Allah, itulah yang akan dinilai oleh Allah ya. Jadi bukan persembahannya kayak ya, orang-orang yang paganisme ya mempersembahkan kepala kerbau ataupun untuk dianggap berkurban kepada selain Allah, itu kesyirikan ya. Ini ya kurban adalah menyembelih binatang ya karena Allah ya, karena kita takwa kepada Allah, ikhlas kepada Allah. Ini yang akan dinilai ya. Kemudian juga dalam surah Ali Imran, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Katakanlah jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu perlihatkan, Allah Maha mengetahui. Jadi Allah mengetahui dalam hati ya, suara hati hamba-hambanya ya. Alimun billatis sudur, dalam ayat lain Allah mengetahui apa yang ada dalam dadamu, yakni dalam hatimu ya. Apa yang kita sembunyikan, tampakkan itu semuanya tidak lepas dari ilmu Allah atau pengetahuan Allah ya. Nah, bahaya tidak ikhlas dalam beragama atau dalam beramal ya. Yang pertama tidak masuk surga ya. Jadi orang yang amalnya tidak karena ikhlas, karena pamrih, karena pujian, karena sanjungan ya, karena ingin sekedar terima kasih dari manusia, bukan karena Allah, maka ya tidak akan masuk surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang belajar ilmu agama ya, yang seharusnya ia niatkan belajar tersebut karena Allah, tapi ia niatkan untuk mengharapkan keuntungan dunia, misalkan untuk ya, supaya dikatakan orang alim ya, ustadz, kiai ya, supaya dikatakan demikian ya, ataupun untuk bangga-banggaan ya, maka ya ia tidak akan mencium baunya surga. Jadi mencium baunya saja tidak akan bisa, apalagi masuk ke dalam surga, maka dijauhkan dari surga. Orang yang niat belajar ilmu agama bukan karena Allah, bukan karena ingin mengamalkan agama Allah ya, bukan ingin menjalankan perintah Allah menuntut ilmu atau belajar mencari ilmu, maka
ia tidak akan mencium bau surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud ya. Dan juga akan masuk neraka. Tentunya kalau dia tidak masuk surga pasti masuk neraka. Nah, ada sebuah hadis yang panjang ya. Jadi Nabi pernah bercerita tentang nanti pertama kali ya didatangkan 3 golongan yang amalnya luar biasa. Amal dohirnya itu luar biasa ya. Yang pertama orang yang mati syahid ya. Berperang di jalan Allah kemudian mati. Itu kan pahalanya luar biasa. Ya, pahalanya besar sekali ya. Ada 7 utamaan orang yang karena kalau didasar oleh niat ikhlas karena Allah ya la kalimatillah. Ya, jadi ada didatangkan yang pertama orang yang mati syahid karena berperang di jalan Allah. Kemudian amal apa yang kamu banggakan ya. Kemudian orang yang mati syahid tadi berkata aku gugur atau mati di jalanmu ya Allah dalam. Kemudian Allah berfirman kadzabta ya. Kamu dusta. Kamu berperang mati syahid mati itu bukan karena aku tapi supaya dikatakan menjadi pahlawan ataupun pemberani ya. Jadi niatnya bukan karena Allah tapi karena ingin dikatakan pahlawan atau pemberani. Nah, yang kedua, makan Allah memerintahkan malaikat untuk menyeretnya ke dalam neraka. Jadi orang mati dalam jalan Allah tadi karena niatnya bukan karena Allah, karena dikatakan pemberani ataupun dikatakan pahlawan, maka bukan dapat pahala tapi masuk neraka ya. Yang kedua, orang yang mengajar ilmu Al-Qur'an ya. Ilmu agama, ustadz ya, kiai ya. Ataupun guru-guru agama ya yang mengajar Al-Qur'an datangkan kemudian ditanya lagi oleh Allah amal apa yang kamu banggakan ya aku mengajarkan ilmu agama Al-Quran karenamu ya Allah ya. Kemudian Allah menjawab ya kadzabta kamu dusta kamu belajar ilmu agama dan Al-Quran supaya dikatakan orang alim orang berilmu supaya dikatakan ustadz ya supaya disanjung oleh manusia hebat ya maka Allah memerintahkan supaya menyeret orang tadi yang orang berilmu ya yang mengajarkan ilmu agama ke dalam neraka ya. Yang ketiga didatangkan lagi orang yang banyak infak ya sedekah zakat hartanya ya disumbangkan di ya jalan Allah ya orang-orang miskin untuk pembangunan masjid ya madrasah. Nah, kemudian ditanya apa yang kamu banggakan ya tidaklah aku ya punya harta kemudian aku belanja atau infakkan di jalanmu ya. Ya Allah berkata lagi kadzabta kamu dusta ya. Kamu menginfakkan harta bukan karena aku kata Allah tapi supaya dikatakan dermawan ya. Kemudian ingin difoto ya disanjung oleh manusia supaya dikatakan supaya orang yang royal, orang yang dermawan ya. Maka Allah memerintahkan malaikat untuk menyeretnya ke neraka. Dan 3 golongan orang inilah yang pertama kali masuk neraka sebelum yang lain sebagai istilahnya pemicunya ya bahan bakar yang pertama yang untuk menyalakan api neraka ya. Jadi luar biasa ya bahayanya orang yang tidak ikhlas walaupun amalnya luar biasa besar ya amal mati syahid amal orang mengajarkan agama ya Al-Quran dan orang yang dermawan kalau niatnya salah ya bukannya surga yang dapat tapi neraka. Naudzubillah min dzalik ya kita mohon kepada Allah supaya dijauhkan dari tidak ikhlas ataupun riya dalam beramal. Kemudian yang selanjutnya tidak terima amalnya tidak diterima ya. Aku tidak butuh Allah Rasulullah SAW bersabda Allah berfirman. Jadi kalau ada hadis yang menceritakan firman Allah namanya hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu firman Allah tapi bukan Al-Quran. Jadi firman Allah yang disampaikan oleh Rasulullah dengan redaksi dari Nabi sendiri. Maknanya dari Allah, redaksinya dari Nabi itu namanya hadis qudsi. Jadi bukan Al-Quran ya. Hadis qudsi ya.
Itu ya, Allah berfirman, aku tidak butuh syuraka ya. Jadi sekutu-sekutu yang dijadikan tujuan ya dalam beribadah dari kesyirikan. Barang siapa yang beramal nah suatu amalan yang harusnya kepada Allah saja dia dicampur dengan kesyirikan ya, yakni dengan riya atau yang lainnya, maka aku akan tinggalkan ia dan sekutunya. Jadi Allah tidak menganggap amalnya akan diterima ya. Kemudian yang terakhir, hilangnya pahala amal ya. Jadi orang yang melakukan syirik besar pun syirik, kalau orang melakukan syirik besar hapus semua amalnya ya. Tapi kalau orang yang melakukan syirik kecil maka yang hapus hanya amal yang ia lakukan pada waktu yang dicampur dengan kesyirikan tadi ya. Jadi waqadimna ila ma 'amilun amalan faja'alnahu haba'an mantsura, dan kemudian kami perlihatkan amal yang ia lakukan dan kami jadikan amal tersebut sebagai seperti haba'an mantsura ya, yaitu debu yang berterbangan, dari hilang semua pahala amalnya. Itu bagi orang yang tidak ikhlas dalam beramal. Nah, kemudian bagaimana cara kita agar ikhlas ya? Nah, yang pertama di sini para ulama mengajarkan tidak menganggap dirinya sudah ikhlas. Jadi, oh saya sih ikhlas ya. Mengaku dirinya ikhlas itu berarti tanda dia belum ikhlas, karena orang yang ikhlas itu dia khawatir masih dirinya tidak ikhlas ya. Jadi kalau sudah pede, sudah wah saya sih ikhlas, pasti diterima amalnya. Nah, ini berarti dia tidak belum ikhlas ya. Jadi tidak menganggap dirinya sudah ikhlas ya. Ini cara agar kita ikhlas, jangan menganggap diri sudah pede keikhlasan. Nah, sudah ikhlas, padahal kita harus ketika beramal harus ikhlaskan dengan takut. Takut kalau amal kita tidak diterima ya. Takut karena kalau amal kita eh, belum ikhlas, maka kita waspada ya. Nah, ini caranya kita tidak menganggap diri kita ikhlas. Jadi seperti surat Al-Ikhlas ya. Dinamai surat Ikhlas padahal di dalamnya tidak ada kata ikhlas ya. Nah, ini kita seperti itu ya. Kemudian cara yang kedua adalah menyembunyikan amal ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh cicit dari Rasulullah, yakni Ali Zainal Abidin ya, yakni Ali anaknya Husain, Husain anaknya Ali, Ali eh, menantunya dari Nabi ya. Jadi cicitnya Rasulullah namanya Ali ya. Itu dia setiap malam membawa satu karung ya, gandum makanan diserahkan di depan apa namanya, rumahnya orang miskin ya, tanpa diketahui oleh yang punya rumah ya. Setiap malam dia membagi-bagikan makanan tanpa diketahui oleh sang pemilik rumah orang miskin tadi. Nah, ketahuannya itu yang membawa makanan adalah ketika dia wafat ya, Ali Zainal Abidin bin Husain bin Hasan ya, dan melihat punggungnya ya ataupun pundaknya itu memar ya akibat beban ya. Nggak tahulah orang-orang bahwasanya yang mengirim makanan adalah ketika wafat gitu ya. Bahwasanya Ali tadi ya, cicitnya Rasulullah SAW. Nah, kemudian meyakini bahwa ilmu dan amal adalah karunia Allah. Jadi kita bisa beramal, kita bisa berilmu itu bukan karena usaha kita sendiri, tapi karena eh, karunia dari Allah. Jangan menganggap itu hasil dari kita sendiri ya. Dari la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan ya, tidak ada daya untuk melakukan ketaatan dan tidak ada upaya untuk meninggalkan maksiatan kecuali karena pertolongan dari Allah. Supaya apa? Supaya kita jangan ujub takabur ketika beramal ya. Maka kita yakini bahwasanya kita sudah beramal itu karena karunia dari Allah ya. Karena hidayah dari Allah ya. Bukan karena usaha kita sendiri. Nah, kemudian juga mencukupkan diri bahwa Allah saja yang
menjadi saksi amal kita, tidak perlu disaksikan oleh orang lain. Ya, wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksi. Jangan mengharapkan disaksikan oleh selain Allah. Ini kita menemukan dengan ikhlasan, karena balasan dari Allah lebih baik ya daripada dari manusia. Kemudian dalam ibadah dilandasi dengan 3 ya, tadi ibadah harus ditopang dengan 3 pilar ya, yaitu cinta karena Allah ya, kita beribadah kepada Allah karena cinta kita Allah yang telah memberikan segalanya, maka kita harus cinta kepada Allah ya. Kemudian yang kedua roja ya, mengharapkan kepada dari Allah ya. Kita beribadah kepada Allah ya, karena mengharapkan pahala yang dijadikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga adalah khauf, takut akan azabnya Allah jika kita tidak melakukan perintahnya. Jadi 3 ini ya yang melandasi kita dalam beribadah kepada Allah, yakni cinta, harap, dan cemas atau harap takutnya. Jadi cinta, roja, dan khauf sebagai penopang dari ibadah kita supaya terhindar dari ketidakikhlasan. Nah, tanda-tanda orang yang ikhlas yang pertama, tidak adanya kecintaan kepada syahwat, yakni syahwat pujian ya. Makanya di sini yang kedua, tidak adanya keinginan kepada pujian dan penghargaan manusia. Jadi dipuji ataupun dicela baginya sama saja ya. Kemudian yang selanjutnya tidak mengharapkan ucapan terima kasih dan balasan dunia dalam beramal. Jadi kita dalam misalkan memberi kepada orang lain, nggak usah mengharapkan ya terima kasih, nggak usah. Tapi kalau kita diberi ya, diberi sesuatu kita harus terima kasih ya. Tapi kalau kita memberi jangan mengharapkan terima kasih atau pujian dari manusia. Tapi kalau kita diberi ya, kita terima kasih karena malam yashkurin nas lam yashkurillah ya. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti tidak bisa berterima kasih kepada Allah. Tapi kalau kita memberi ya, jangan mengharapkan sekedar terima kasih ataupun balasan dari manusia. Dalam surat Al-Insan Allah berfirman, innama yut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Sungguhnya kami berikan makan kepada kalian untuk mengharapkan wajah Allah saja. Kami tidak butuh ya, balasan dari kalian ataupun sekedar ucapan terima kasih. Ya, jadi nggak usah kita mengharapkan terima kasih itu balasan dunia dalam beramal. Ya. Innama nut'imukum wajhillah la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Kami tidak butuh dengan balasan dan juga ucapan terima kasih. Kemudian yang selanjutnya bersemangat beramal, baik dilihat orang ataupun tidak dilihat orang. Jadi antara ada orang ataupun tidak ada orang tetap dia beramalnya sama. Semangat. Dilihat ataupun tidak dilihat, sendirian ataupun ada orang, amalnya sama saja. Itu tanda ikhlas. Jangan sampai kalau dilihat orang sholatnya lama, tapi kalau dia nggak ada orang cepat sekali ya. Nah, ini ada tanda-tanda tidak ikhlas ya. Kemudian beramal hanya mengharapkan ridho dan pahala dari Allah. Tadi ya, ikhlas tadi pahala dari Allah ataupun takut kepada siksaan Allah atau cinta ya. Jadi kita mencukupkan pahala dari Allah tanpa imbalan dari manusia ya. Kemudian amalan yang disembunyikan lebih baik daripada yang ditampakkan. Ini tanda ikhlas ya. Ya boleh menampakkan amal, tapi yang disembunyikan harus lebih banyak. Itu tanda orang ikhlas. Nah, lawan dari ikhlas ya. Yang pertama syirik akbar, syirik yang mengeluarkan seorang dari Islam, yang menjadikan pelakunya masuk neraka selamanya. Ya. Syirik akbar tadi menunjukkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah, itu namanya syirik akbar. Seperti contohnya ya, sujud kepada selain Allah, kemudian berkurban yang menyembelih suatu karena kepada selain Allah, kepada
laut ya, kepada gunung ya, ataupun kepada Dewi Sri ya, itu semuanya syirik akbar, keluar dari Islam. Ataupun berdoa kepada selain Allah, seperti berdoa kepada kuburan, penghuni kubur ya, atau berdoa kepada ya, pohon ataupun yang lainnya, berhala-berhala, itu syirik akbar. Itu ya bukan hanya satu amal yang hapus pahala, tapi semua amalnya hapus semua ya, pahala amalnya ya. Jadi kalau yang melakukan syirik akbar ya, menunjukkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah, itu syirik akbar, maka hilanglah amalnya. In asyrakta la yahbatanna amaluka ya, Allah mengancam nabinya ya, Nabi Muhammad ya, nabinya saja itu kalau berbuat syirik akan hapus, apalagi selain Nabi Muhammad ya. Maka itu nabi sendiri kalau dia berbuat syirik, dan itu tidak mungkin ya, tapi itu ancaman kepada nabi. Jadi kalau kepada selainnya lebih-lebih ya, kepada nabi saja tidak boleh ya berbuat syirik, akan hapus semua amalmu kata Allah ya. Nah, ini syirik akbar adalah syirik yang dosa yang paling besar ya, dzulmun azim. Ini dosa yang paling besar adalah syirik akbar ini. Kemudian ada lagi syirik kecil. Nah, syirik kecil ada diantaranya riya ya, tadi ingin pujian ya. Syirik kecil ini bukan berarti dosanya kecil, tapi dosa yang paling besar. Namun tidak mengeluarkannya dari Islam, tidak kekal di neraka ya. Tapi tetap di neraka, tapi tidak kekal ya. Ini syirik kecil. Jadi apa bedanya riya dengan sum'ah? Riya ini ingin dilihat ya. Di sholatnya di hadapan manusia misalkan supaya dipuji oleh manusia, sedekahnya supaya dipuji sebagai orang, dilihat oleh manusia supaya dipuji. Nah kalau sum'ah ingin didengar, jadi pada waktu sholatnya dia tidak dilihat, sholat tahajud misalkan ya. Nah sholat tahajud dia sendirian, tidak ada yang lihat, tapi besoknya dia ceritakan, nah itu namanya sum'ah. Tadi saya malam sholat tahajud sampai 2 jam ya. Nah ini dia ingin didengar, itu sama ya, hapus amal ya, karena itu sum'ah maksudnya. Nah ada lagi yang lawannya ikhlas adalah ujub. Ujub ini dalam hatinya ya, dia merasa bahwasanya amal yang dia lakukan lebih hebat ya daripada orang lain, merasa bangga diri, itu namanya ujub ya. Jadi dia merasa dalam hati itu ya, beda dengan takabur. Kalau takabur diucapkan, jadi kesombongan yang diucapkan itu takabur ya. Ya, jadi dia oh, ya, takabur ya, meremehkan orang lain. Tapi kalau ujub dalam hati, dia merasa bangga diri. Nah ini semuanya juga menghilangkan pahala amal ya. Dia ada pamrih dunia, misalkan ingin harta ya, ingin sesuatu ya, kayak tadi ingin menikahi perempuan ya, misalkan hijrah. Nah itu termasuk pamrih dunia ya, itu juga semuanya lawan dari ikhlas ya. Dan semuanya kita harus menjauhi semua yang merupakan lawan dari ikhlas. Nah, itulah yang dapat sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.